Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga yang nonton video ini selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Adik-adik semuanya udah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Wah, udah? Oke. Hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana, yaitu pengungkit atau tuas. Ada yang tahu gak ya pengungkit atau tuas itu apa? Wah, sepertinya adik-adik semuanya ini belum pada tahu ya apa itu pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit atau tuas itu disebut sebagai pesawat sederhana yang paling sederhana. Kenapa sih Kak disebut sebagai yang paling sederhana? Karena pengungkit itu cara kerjanya adalah mengubah besaran gaya menjadi cara untuk mengangkat suatu beban. Kakak akan analogikan sebuah pengungkit dengan sendok dan juga kaleng. Oke, sendok disebut sebagai pengungkitnya. Kemudian gaya yang kakak keluarkan untuk membuka sendok disebut sebagai apa? Kuasa, betul. Dan di mana sih titik tumpunya? Titik tumpunya adalah titik bertumpunya sendok sebelum membuka tutup kaleng. Dan tutup kaleng ini disebut sebagai bebannya. Oke, kita akan coba ya. Sendok ditempelkan ke titik tumpu dan kita akan memberikan kuasa sampai kali ini membuka. Oke, ini adalah satu analogi dari pengungkit. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai pembagian dari jenis pengungkit atau tuas. Nah, sebelumnya kakak akan memperlihatkan terlebih dahulu contoh-contoh dari pengungkit kepada kalian. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada gerobak beroda satu, dan yang ketiga ada hektar atau strapless atau apa yang kalian tahu. Oke, kita lihat yang pertama ada gunting terlebih dahulu. Oke, di gunting itu dapat kita lihat ada titik tumpu, titik beban, dan juga titik kuasanya. Ketika gunting akan merobek atau menggunting suatu kertas, bisa kita lihat kertas itu sebagai bebannya. Kemudian titik yang ada di tengah gunting itu adalah apa? Oke, pintar, adalah titik tumpunya, dan yang kita pegang untuk menggunting itu adalah titik kuasanya. Pintar. Yang selanjutnya adalah gerobak beroda satu. Kalian biasa melihat gerobak tersebut di tukang bangunan atau emang bangunan yang sedang membangun suatu bangunan. Oke, kita lihat struktur dari gerobak beroda satu. Yang mana ya titik tumpu, beban, dan juga kuasanya? Oke, mari kita lihat. Untuk beban dari gerobak beroda satu itu berada di depan, yaitu tempat menyimpan suatu barangnya. Kemudian yang titik tumpunya itu ada di rodanya. Nah, itu yang disebut sebagai titik tumpu dari gerobak beroda satu. Dan gimana sih kuasanya? Kuasanya itu adalah yang kita pegang saat menjalankan suatu gerobak beroda satu tersebut. Dan yang selanjutnya ada strapless atau hektar atau apapun yang kalian tahu. Strapless atau hektar itu bisa kita lihat di mana ya titik beban, titik tumpu, dan titik kuasanya. Kalian tahu? Oke, untuk strapless itu titik bebannya berada di depannya, tempat kita untuk menjetrek strapless tersebut. Yang kedua, titik kuasanya itu di mana ya? Ada yang tahu? Nah, titik kuasanya itu di strapless itu berada di tengah. Nah, dan titik tumpunya itu berada di ujung straplessnya. Maka dari itu, kakak
bisa menyimpulkan bahwa gunting merupakan contoh tuas jenis pertama. Kemudian gerobak beroda 1, mohon maaf, itu merupakan contoh dari tuas jenis kedua. Dan yang ketiga ada strapless atau hektar yang biasa kita lihat, itu merupakan contoh dari tuas jenis ketiga. Kenapa sih disebut sebagai jenis pertama, 2, dan ketiga? Karena di tuas jenis pertama itu titik tumpu berada di tengah. Jadi urutannya itu titik kuasa, titik tumpu, dan juga ban. Nah, yang selanjutnya adalah tuas jenis kedua. Nah, yang di tengahnya itu adalah bebannya. Tadi kan ada gerobak ya. Gerobak itu biasanya di tengah-tengahnya itu ada bebannya, misalnya semen atau apa gitu ya. Itu merupakan contoh dari tuas jenis kedua. Yang di tengah itu beban, kemudian titik kuasa, dan juga titik tumpunya itu di depan. Nah, untuk yang ketiga, yang di tengahnya itu yaitu titik kuasanya. Nah, contohnya kan di strapless ya. Strapless itu titik kuasanya itu berada di tengah, kemudian titik tumpu dan juga titik bebannya itu di depan. Seperti itu anak-anak untuk tuas jenis pertama, 2, dan ketiga. Semoga kalian paham dan juga dapat membedakan mana tuas jenis pertama, 2, dan ketiga. Terima kasih ya adik-adik telah menonton video dari kakak. Mohon maaf nih kalau misal ada kata-kata kakak yang salah dan juga kata kakak yang belibet. Gitu aja dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.